Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Kaidah Fikih yang diampu oleh Bapak Yudi Ahmad Basori. Saya perkenalkan, saya Altof Maulana Rofiki dari jurusan Hukum Tata Negara kelas A semester 3 dengan NIM 103240050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kaidah fikih tentang ahwal sosial. Kaidah yang ada 3 kaidah dalam materi saya hari ini. Yang pertama adalah al-aslu fi abda'i tahrim atau hukum seks. Awal hukum seks adalah haram. Yang kedua, la haqqo li zauji ala zaujati illa fi hududi yamsi lizawaji wala haqqo li zaujati ala zaujiha illa fi hududi awamiris syar'i fima yamsi zawaji. Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Kaidah yang ketiga adalah man ala-tolakol bisifatin lam yakok guna wujudiha. Arti dari kaidah yang ketiga adalah barang siapa yang menggantungkan talak pada sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi. Masuk ke pembahasan pertama tentang al-aslu fi abda'i tahrim, hukum seks. Seperti yang kita kenal, seks itu adalah perbuatan zina. Dalam Islam, seks itu disebut dengan perbuatan zina. Zina itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam, sangat dilarang sekali. Kemudian muncul yang namanya seks itu dibolehkan, tapi dengan syarat laki-laki dan perempuan itu harus menikah dulu. Jadi hukum awal pada seks itu adalah haram ketika belum menikah. Jika sudah menikah, hukum dari seks ini atau hukum seks ini tadi itu menjadi boleh dilakukan ketika sudah suami istri atau sudah menikah dengan sah. Kemudian sumber dalil tentang seks ini ada pada surat Al-Isra ayat 32. Bunyinya innahu kana fahisatan wasa asabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat itu menjelaskan serta menegaskan untuk tidak hanya mendekati perbuatan zina saja itu sudah dilarang, apalagi sampai melakukan, berarti sudah sangat tidak diperbolehkan. Yang pasti kalau kita melakukan sebuah perbuatan zina itu ada hukumannya. Setiap kita melakukan perbuatan di dunia ini pasti ada hukumannya, dan salah satu hukuman zina itu adalah setahu saya kalau di Aceh itu dicambuk sebanyak 100 kali, atau dalam hukum Islam biasanya itu kalau orang yang berzina tanpa hubungan suami istri atau hubungan pernikahan yang sah itu adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian ruang itu hubungan suami istri yang terikat pernikahan, di mana seks dipandang seperti ibadah dan anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan sehat dan sesuai syariat. Seks merupakan perbuatan haram jika dilakukan di luar pernikahan tadi. Jika dilakukan dalam pernikahan, hukumnya boleh. Seperti yang saya bilang tadi, Islam melarang segala bentuk hubungan seksualitas di luar nikah, seperti zina, melarang kekerasan atau pelecehan seksual, termasuk kepada kekerasan seksual terhadap anak atau anak-anak kecil. Pokoknya itu merupakan kejahatan seksual atau perbuatan kekerasan seksual. Islam sangat melarang hal tersebut.
dan tidak ada toleransi untuk hal tersebut. Islam menekankan pentingnya pendidikan seksual sejak dini, atau bukan bermaksud mengajarkan bagaimana cara seks atau mengajarkan hubungan seks sejak dini, tidak seperti itu. Tapi Islam itu mengajarkan bagaimana seks itu bisa menjadi haram dan tidak diperbolehkan kecuali sudah menikah. Itu di dalam Islam diajarkan hal-hal miskin. Kemudian Islam juga mengajarkan untuk mengendalikan nafsu dan mengarahkannya dengan cara yang baik, serta menjaga pandangan dan pergaulan. Dalam era sekarang, banyak sekali anak-anak muda yang terjerumus kepada perbuatan zina. Sekarang saja pacaran itu sudah sangat ditoleransi sekali. Pacaran di tempat umum, berhubungan di tempat umum itu sangat ngetren, sudah sangat memang zamannya. Tapi apakah kita sebagai anak muda itu harus diam saja? Tidak. Kita bisa memberitahu kepada mereka, menyadarkan mereka, karena tugas dari yang sadar itu adalah menyadarkan orang yang belum sadar. Jadi kalau kita lihat orang yang berbuat zina ataupun orang yang akan melakukan perbuatan zina seperti pacaran, terus berhubungan ataupun lain-lain, itu harus kita tegur ataupun kita beritahu, Mas, Mbak, jangan seperti ini, atau misalnya seperti ini. Kita harus memberikan menyadarkan mereka bahwasannya seks ataupun berzina itu hukumnya dalam Islam, seperti itu. Kemudian masuk kepada kaidah yang kedua, la haqqo li zawji ala zawjati illa fi wujudi yasin li zawaji, la haqqo li zawjati ala zawjiha illa fi wujudi awamir syar'i fima yang zawaj. Artinya tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Kaidah ini menjelaskan tentang hak-hak suami istri dalam pernikahan. Suami istri memiliki hak atas istrinya, hak atas hubungan intim dan lain-lain, tapi ada batas-batasnya atau sesuai dengan syariat Islam, hal ini yang telah ditentukan Islam. Tetapi hak tersebut harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar, sewajarnya saja. Kalau mau berhubungan intim untuk sang suami tadi itu melampiaskan hal-hal terhadap istrinya, itu harus melakukan dengan sewajarnya saja, tidak dengan memakai kekerasan ataupun mungkin dengan harus dengan ancaman dan lain-lain, tidak. Tapi harus istri itu sama-sama mau, mungkin seperti itu. Istri juga demikian, memiliki hak atas suaminya. Hak apa saja? Hak nafkah, hak perlindungan, dan hak perlakuan yang baik. Tetapi hak tersebut harus dalam batas-batas yang ditentukan. Jadi jadi istri itu harus tidak boleh menekankan kepada suami bahwasanya kamu harus memberikan nafkah segini, kamu harus memberi itu perlindungan sebanyak berapa orang, gitu. Tidak. Tapi ada batas-batasnya, ya sewajarnya saja. Sewajarnya bagaimana manusia itu memberikan nafkah dan memberikan perlindungan serta memberikan perlakuan yang baik bagi diri sendiri. Kemudian apa sumber dalilnya? Sumber dalilnya pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihim an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskuru ilaiha wa ja'ala bainakum mawarrataku rahmatan inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda atau besarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri.
agar kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasihan dan sayang. Pada yang demikian itu bisa benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Al-Qur'an ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian apa saja ruang lingkupnya? Yang pertama, hak-hak suami istri. Hak-hak suami istri dalam pernikahan harus seimbang dan sesuai dengan perintah syariat. Jadi tidak ada 70% untuk suami, 30% untuk istri, tidak seperti itu. Kalau suaminya 50, istrinya juga harus 50. Jadi sama, rata. Itu yang disebut dengan seimbang. Yang kedua, batasan hak-hak. Kaidah ini menekankan bahwa hak-hak suami istri harus dalam batasan yang wajar dan sesuai dengan perintah syariat. Jadi tidak ada paksaan atas hak tersebut, tidak ada tekanan atas hak tersebut. Jadi sewajarnya saja, tidak perlu ada tekanan ataupun tidak perlu ada paksaan dari pihak manapun. Tujuan pernikahan, pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan, menciptakan keluarga yang sakinah dan menjalankan perintah syariat. Seperti yang kita tahu, menikah itu adalah untuk menjaga kehormatan kita, melaksanakan syariat kita, dan juga menjaga kehormatan, menciptakan keluarga yang sakinah dan menjalankan perintah syariat. Seperti yang kita tahu dalam Islam itu manusia itu diciptakan dengan berpasangan. Berpasangan artinya kalau memang sudah waktunya itu adalah sudah harus menikah. Ya seperti itu. Wajib yang terakhir, kewajiban suami istri. Suami istri memiliki kewajiban untuk saling memenuhi hak-hak masing-masing dalam batasan yang wajar dan sesuai dengan perintah syariat. Seperti yang saya jelaskan tadi, hampir sama dengan, jadi semua itu harus seimbang, harus sesuai dengan perintah syariat, tidak ada yang maksa, tidak ada yang terkekang ataupun yang tidak melanggar syariat. Kemudian contoh penerapan dari kaidah tersebut. Apabila seorang laki-laki diberi tahu bahwa dia sepersuan dengan keluarga B, maka dia tidak boleh nikah dengan saudara sepupunya tadi dari keluarga B, kecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak sepersuan dengan keluarga B tadi. Kemudian kaidah yang ketiga, masuk pada kaidah yang ketiga yang terakhir adalah man alaqatalaqa bisifatin lam yaqau duna wujudiha, yang berarti barang siapa yang menggantungkan talak kepada sesuatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi. Maksud dari kaidah tersebut adalah jika seseorang mengucapkan talak dengan syarat tertentu, maka talak itu tidak berlaku kecuali jika syarat tersebut penuhi. Misalnya, jika suami berkata, jika kamu tidak pulang sebelum maghrib, maka kamu tidak pulang sebelum maghrib, maka kamu aku talak. Maka talak itu tidak berlaku kecuali jika istri itu tidak pulang sebelum maghrib. Ada pula sumber dalilnya. At-thalaqu marrat. Talak yang dapat dirujuk 1-2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan atau menceraikan dengan cara yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 129. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka. Jadi Islam itu tidak hanya memberikan sebuah keputusan bahwasanya kalau kamu sudah ditalak kamu harus cerai, tidak seperti itu. Tapi Islam masih memberikan kesempatan kepada sang suami istri tadi untuk memikirkan kembali bahwa pernikahan mereka itu sebenarnya bukan pernikahan yang bisa
ceraikan ataupun ya bisa diceraikan sewaktu-waktu, tidak seperti itu. Tapi Islam memberikan kesempatan kepada mereka untuk agar tidak terjadi perceraian, karena perceraian itu adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Tetapi Islam juga memberikan batasan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak. Jadi intinya seperti itu. Kemudian apa loh ruang lingkupnya talak? Talak yang pertama, talak bersyarat. Jika suami mengucapkan talak dengan syarat tertentu, maka talak itu tidak berlaku kecuali jika syarat tersebut terpenuhi. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang digantungkan dengan talak harus jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman. Yang ketiga, talak yang tidak berlaku jika syarat yang digantungkan dengan talak tidak terpenuhi, maka talak itu tidak berlaku dan suami istri masih dianggap pasangan sah. Lalu kemudian bagaimana contoh penerapan kaidahnya? Misalnya seperti ini, suami berkata kepada istrinya, jika kamu jadi beli HP, maka akan saya ceraikan kamu. Apabila istri tidak membeli HP-nya, maka jatuh talaknya. Jika tidak jadi, maka tidak jadi talaknya. Seperti itu contoh penerapannya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.